Pak Ketua, Kepala BNPT dan para pejabat di lingkungan BNPT yang saya hormati. Saya ingin tanya aja, klarifikasi ya, halaman 6 itu Pak ya. Saya ingin tahu itu objek vital strategis yang dilindungi oleh BNPT itu apa saja? Apakah semua? Saya tidak tahu pemerintah sekarang ini apakah sudah menetapkan, memperbaharui objek-objek vital strategis yang dilindungi. Juga disebutkan di sini melindungi sistem transportasi. Sistem transportasi yang dilindungi itu apa saja dan bagaimana persis kerjanya melindungi sistem transportasi ini. Kita ingin tahu ini Pak ya. Apakah di pesawat seperti apa perlindungan yang diberikan oleh BNPT sehingga menghabiskan duit sekian itu. Ya, uangnya kecil sih tapi kita ingin tahu seperti apa. Kemudian yang kedua, butir 8 dan 10 halaman 6, deradikalisasi dalam lapas. Juga deradikalisasi khusus bina dalam lapas teroris. Nah ini kan dua ini ya. Dan saya ingin tahu butir 8, 10 itu apa itu deradikalisasi dalam lapas. Apakah pendidikan kah? Ngajak orang ngaji kah? Atau apa? Nggak tahu. Kita nggak punya bayangan ini. Kita pernah dulu ke Palu. Kita ketemu juga dengan teman-teman yang dikategorikan sebagai kelompok teroris ini. Kemudian yang paling penting bagi saya Pak Pimpinan dan Pak Ketua, bagaimana kita mendefinisikan kelompok-kelompok teroris ini, kelompok radikalisme ini. Sebab waktu kami ke Palu tahun 2000, ya 5 tahun lalu, menarik sekali apa yang mereka sampaikan. Ada yang pindah dari Lombok, pindah dari tempat lain, bahkan di sana juga. Pertanyaan saya simple. Apakah kamu ini merasa teroris? Mereka bilang kami juga bingung Pak. Kok kami dibilang teroris? Yang kedua saya tanya, apa yang kamu lakukan sehingga kemudian kamu dituduh teroris? Ya yang kami lakukan itu Pak, hanya menolak kebijakan pemerintah. Kami menolak lahan-lahan kami diambil alih begitu saja oleh pengusaha-pengusaha untuk kepentingan tambang dan mungkin sawit juga. Lalu ya apa yang kamu lakukan? Ya kami menolak Pak, kami protes kebijakan ini. Karena kebijakan pengambil alihan ya kami anggap sama dengan proses pemiskinan petani.
proses pemiskinan rakyat. Apakah selebihnya kamu punya, kami nggak ada lebih lagi. Jadi poin saya adalah apa sebetulnya politik BNPT ini berkaitan dengan katakanlah pemberantasan penindakan terhadap kelompok ini. Pertanyaan saya ini bukan untuk menafikan bahwa ada kelompok teroris ini, itu ada, itu sudah global itu. Tapi begitu saja secara gampang menuduh orang kelompok teroris hanya karena beda pendapat, hanya karena menolak kebijakan pembangunan yang memiskinkan petani, itu mohon maaf saja menyentuh nurani kami. Nah, itulah sebabnya waktu itu kami mempersoalkan itu bukan soal kebijakannya, bukan soal ini. Ya, walaupun kemudian orang menuduh kita, oh, apakah Anda mendukung terorisme? Bukan mendukung terorisme. Yang saya tolak itu adalah penetapan secara sepihak tanpa reasoning yang jelas terhadap seseorang atau sekelompok orang itu terorisme. Itu yang saya tolak. Jadi mempertanyakan secara kritis kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh aparat BNPT atau aparat penegak hukum tidak harus difahami, tidak harus diartikan bahwa kita setuju dengan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tertuduh itu. Saya rasa posisi kita, Pak Ketua, begitu. Pak Beni sebentar, saya perpanjang dulu ya. Ya, ini karena perpanjang. 11.30, ya? Ya. Saya perpanjang dulu. Ya, Oke, makasih. Kenapa saya menyampaikan ini, Pak Ketua? Kita punya politik hukum pemberantasan terorisme itu ada. Lalu diikuti dengan program yang kita lakukan, dan terakhir itu adalah dana. Nah, kenapa saya ngomong begini? Sebab ujung-ujungnya nanti adalah permohonan pemerintah mengusulkan kepada Dewan anggaran sekian untuk melakukan ini. Adalah hak kami DPR ini untuk mengawasi penggunaan anggaran itu. Mengawasi penggunaan anggaran, mengawasi juga penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang Bapak-Bapak miliki. Jangan sampai disalahgunakan. Saya rasa itu posisi kita, Pak. Sehingga ending dari pertanyaan saya adalah yang tadi disampaikan oleh teman-teman ini, yang punya hak untuk mengajukan, membuat analisis kebutuhan, kemudian berdasarkan analisis kebutuhan itu disusun perencanaan, itu kan siapa, Pak? BNPT kah? Atau misalnya Bappenas? Misalnya kebutuhan untuk PLN itu, pinjaman luar negeri ini kebutuhan siapa? Jangan sampai Bappenas yang bikin, BNPT hanya minta stempel, BNPT datang juga ke DPR, dan DPR juga stempel saja. Lama-lama benar kata Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD, DPR ini diam dan jadi rubber stamp. Rubber stamp. Tukang stempel kebijakan pemerintah. Di sini akal sehat kita hilang. Nah, saya mohon maaf tidak ingin akal sehat saya hilang, makanya saya tanya ini. PLN ini kok tiba-tiba di sini keputusan perencanaan Bappenas itu loh. Ini Bappenas yang bikin perencanaan atau apa? Seolah-olah kita ini, apa maksudnya ini dibawa ke sini? Menurut saya, Pak Ketua, DPR harus menolak ini. PLN triliunan.
lama-lama nanti teroris BNPT ini duitnya dipakai untuk ngancam rakyatnya sendiri. Dan teringatlah saya dengan ramalan Joyoboyo dulu kan begitu Pak. Yang kita takutkan ini setelah nanti kata dia, bangsa Indonesia ini bebas dari penjajahan, yang ditakutkan oleh dia dalam ramalannya itu adalah penjajahan, penindasan yang dilakukan oleh sesama bangsa kita sendiri. Atas nama terorisme global seperti ini. Jadi saya belum bisa memberikan persetujuan ini nanti Pak Ketua. Bahkan kami menolak ini sebelum ada penjelasan yang jelas tentang PLN 2 triliun lebih ini. Tanpa ada reasoning yang jelas penggunaan di zaman ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni.